Di video kali ini saya akan membahas dua topik yang menurut saya menarik dan saling berhubungan ya. Kalau teman-teman tahu, mungkin beberapa waktu yang lalu ada adik SMP ya yang ditegur gurunya itu malah marah-marah. Kalau kamu bisa lihat sendiri di situ dalam video itu, gurunya intinya mengingatkan untuk kebaikan adiknya, tapi malah nyolot ya. Ujung-ujungnya adiknya ini malah nyolot. Setelah beberapa lama itu pertemukanlah dengan polisi ya kurang lebih singkatnya seperti itu. Kita bisa melihat ada siswa yang dalam tanda kutip bandel ya. Di sisi lain, kalau kamu lihat di situ, kalau kamu pernah ingat dulu, ada seorang siswa SMA yang tidak bisa menunjukkan jam analog ya, jam analog. Dia belum bisa menunjukkan arah jarum jam. Ada juga yang disuruh tulis 9001, itu pun dia bingung dengan cara menuliskannya. Di sini minta maaf, saya tidak merendahkan orang-orang yang memang belum tahu. Kalau yang menurut saya memang ada siswa-siswa atau siswa-siswi yang memang belajar itu butuh ekstra ya, untuk gurunya untuk mengajar ekstra. Tapi di sisi lain memang ada juga yang dikasih tahu malah nyolot, kayak yang di awal-awal tadi. Ini mungkin di disclaimer dulu ya, ada yang memang harus kita maklumi kalau dia memang ada kekurangan. Tapi kalau dari video ya, itu bisa dilihat kalau pakai infocus harusnya itu sudah patutnya sudah bisa menuliskan atau menggambarkan jam analog ya, tapi kita tidak tahu di latar belakangnya bagaimana. Oke, itu mungkin topik yang pertama yang ingin saya sampaikan, antara siswa-siswa yang agak lain ya. Mungkin saya bilang ada yang bandel, ada mungkin kurangnya pengetahuan. Di sisi lain, kalau kamu ingat, ini ada guru yang dari Sulawesi Tenggara ya, dilaporkan karena memukul depu siswa sendiri, dan dilaporkan kemudian di situ, di daerah situ, guru-gurunya tuh langsung kompak. Kenapa? Mungkin sebagai perbandingan ya, kalau zaman didikannya saya tuh militernya keras, gurunya tuh kelas-kelas militer lah, kelas-kelas duit wapoi atau diapain, disapu, itu hal yang lumrah. Tapi di sisi lain saya juga tidak tahu si adik ini dia kenapa sampai lapor ke polisi ini. Nah, di sisi lain maksudnya kita juga melihat guru-guru. Kalau kamu ingat, ada guru-guru yang ini guru honorer yang nasibnya itu ya, minta maaf, saya masih bilang masih di bawah ya, di bawah untuk pendapatannya, tapi kok malah dilaporkan ke polisi. Ini mungkin yang membuat hal itu naik ya. Dan kita juga harus respect, itu guru itu akan mendidik anak-anak supaya menjadi lebih baik, bisa menjadi generasi berikutnya bisa menjadi lebih baik ya. Kalau kamu lihat tadi video awal, di mana ada guru yang menegur laki-laki yang dengan penuh sabar, itu sudah sepatutnya guru itu memang begitu. Tapi entah kenapa katanya guru ini didapatkan bukti kalau melakukan kekerasan. Saya juga bingung ya, kekerasan di sini kekerasan seperti apa sampai harus dilaporkan ke polisi? Apakah memang sepatutnya dilaporkan polisi atau tidak? Tapi di mana satu daerah guru itu bergerak, saya yakin guru ini adalah guru yang baik-baik kok, begitu ya. Semoga kasusnya ini, ibu guru ini, semoga bisa terselesaikan. Adik juga yang mungkin yang menjadi korban di sini bisa mengikhlaskan ya. Semoga juga tidak trauma dengan apa yang terjadi di sini, dan semoga pokoknya semuanya jadi aman. Guru-guru semoga bisa mendidik anak-anak Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin bisa menggambarkan jam dialog ya, jam analog